Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perfiana Mutakin, program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Dengan judul kali ini yaitu dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar dalam upaya pembinaan spiritualitas keagamaan di masyarakat Kampung Pagersari. Dakwah tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang mampu mengambil posisi sebagai yang disimulasikan dengan memotivasi yang menuju pada tingkah laku atau sikap yang sesuai dengan pesan dakwah itu sendiri. Dakwah di sini yaitu sebagai bentuk komunikasi yang khas atau sesuai dengan Al-Quran. Maka spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti semangat. Sedangkan dalam kamus psikologi sebagaimana yang disampaikan oleh Asy'ari mengenai spiritual itu adalah anggapan tentang nilai transendental. Jika melihat pada konteks hari ini, kita dihadapkan dengan istilah kegersangan spiritual yang mana itu terdapat pada masyarakat modern. Bagaimana tidak, masyarakat saat ini sudah jauh dengan agama itu sendiri. Karena disibukkan dengan kehidupan dunia yang mengakibatkan munculnya keresahan, kekhawatiran berlebih akan kehidupannya. Maka pengalaman keagamaan semakin dibutuhkan orang untuk mendapatkan manisnya spiritualitas. Bukan diskursus pemikiran, namun ia merupakan diskursus rasa dan pengalaman yang erat kaitannya dengan makna hidup. Dalam upaya pembinaan spiritual tersebut, muncul satu sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk pembinaan tersebut. Sandi Ibnu Januar namanya. Beliau adalah sosok ulama muda yang aktif dalam dunia dakwah. Maka di sini penulis mengambil judul yaitu dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar dan upaya pembinaan spiritualitas keagamaan di masyarakat Kampung Pagersari. Untuk tujuan pembahasan, pertama, untuk mengetahui tujuan dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar dalam upaya pembinaan spiritual keagamaan di masyarakat Kampung Pagersari. Kedua, untuk mengetahui proses dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Sandi Ibnu Januar. Ketiga, untuk mengetahui dampak hasil dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar dalam upaya pembinaan spiritual keagamaan di masyarakat Kampung Pagersari. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pertama wawancara terstruktur, kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian, gambaran umum Kampung Pagersari. Kampung Pagersari terletak di Kelurahan Cibenying bagian timur dari Kecamatan Cimenen yang berbatasan dengan Kelurahan Padesuka, Desa Cimenyan, dan Desa Mangkersawi. Kondisi masyarakat Kampung Pagersari dari dulu memang sudah beragam dalam masalah sosial, budaya maupun keagamaan. Maka dari itu bisa dikatakan cukup heterogen. Berbicara hal keagamaan Kampung Pagersari dari dulu masyarakat yang tinggal di sini sangat jauh dari agama yang disebabkan kepercayaan masyarakat tersebut percaya kepada hal yang bersifat mistis atau jauh dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Pembahasan hasil penelitian. Tujuan dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar selalu mengupayakan yang terbaik dalam dakwahnya, terkhusus dalam pembinaan spiritual di Kampung Pagersari yang memang keadaannya sangat kurang dalam sisi ruhiyah, mulai dari masyarakat yang jarang melakukan ibadah, terkhususnya sholat, sampai praktek syirik perdukunan yang merebak di sana. Dari tujuan tersebut, yang menyatakan bahwa tubuhnya pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh orang yang berdakwah telah terjadi dan tujuan tersebut telah tercapai. Hal itu didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi kepada man'u, seperti tamanya percaya diri, menjadi selalu bersyukur, lebih peka terhadap lingkungan, dan yang paling terasa adalah meningkatnya intensitas beribadah seperti halnya sholat. Selanjutnya, dalam pembahasan tujuan dakwah ini, sebagaimana sebelumnya sempat dibahas bahwa tujuan ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, mengajak non-muslim untuk memeluk ajaran Islam. Kedua, meniupkan orang Islam. Ketiga, menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang menjadi Islam sebagai pegangan hidup dalam segala aspek hidupnya. Yang kelima, diharapkan dakwah itu dapat merubah perilaku pendengar agar mereka bisa menerima ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan yang keenam, dakwah harus berdampak baik dan pengaplikasian yang baik dari pendengarnya. Untuk proses dakwah Ustaz Sandi Ibnu Januar dalam upaya pembinaan spiritualitas keagamaan di masyarakat Kabupaten Pagersari, proses tersebut yaitu perubahan sikap dapat berubah hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar mulai semula. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan bisa saja berhasil atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika perhatian dari komunikan yang membawa kepada rasa mengerti. Kemampuan inilah yang membawa komunikan melanjutkan proses berikutnya sehingga bisa menerima dan mengolahnya. Kondisi di lapangan sejalan dengan teori tersebut. Ustaz Sandi Ibnu Januar juga saat melakukan pembinaan dilakukan dengan cara formal atau non-formal. Beliau juga menyampaikan dakwah secara formal lewat mimbar-mimbar atau kajian-kajian yang dilaksanakannya. Juga non-formal lewat obrolan-obrolan santai yang dilakukan setiap kali setelah kajian berlangsung ataupun saat dia luang. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembinaan yang dilakukan dengan formal atau non-formal dalam rangka mendayagunakan semua sumber baik berupa unsur manusiawi maupun non-manusiawi, di mana dalam proses kegiatan berlangsung dengan upaya membantu, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan. Akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka pembinaan yang dilakukan oleh Ustaz Sandi Ibnu Januar sudah efektif dan efisien mengingat
perubahan yang terjadi pada masyarakat Kampung Pagarsari yang cukup signifikan. Dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Sani Januar dalam upaya pembinaan spiritualitas masyarakat Kampung Pagarsari, yang mana materi yang disampaikan oleh beliau adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan yang menimbulkan reaksi atau efek yang beragam. Dengan penyampaian beliau yang mudah dipahami dan tidak berbelit, maka timbul pengaruh-pengaruh baik dari setiap komunikan. Contoh seperti ketika disampaikannya materi mengenai ketauhidan yang memiliki pesan bahwa kita mesti percaya kepada Allah, itu ada, dan kita beribadah hanya kepadanya, maka timbul reaksi-reaksi yang baik seperti komunikasi merasa terenyuh dan menjadi semangat dalam melaksanakan ibadah. Untuk kesimpulan, tujuan dakwah Ustaz Sani Ibnu Jauhar adalah untuk membina spiritualitas masyarakat Kampung Pagarsari. Hal tersebut melihat dari kondisi masyarakat di sana yang sisi ruhiyahnya kurang dan berdampak pada intensitas beribadahnya juga kurang. Maka beliau berdakwah dalam upaya membina spiritual atau sisi ruhiyah masyarakat tersebut, yang mana jika sudah terbentuk sisi ruhiyahnya, maka timbul kesadaran atau memotivasi untuk melaksanakan ibadah. Kedua, proses dakwah Ustaz Ibnu Januar di Kampung Pagarsari dalam pembinaan spiritual menggunakan metode dakwah di lisan. Materi yang dibawakannya bervariatif, namun sebelum melakukan dakwahnya beliau selalu riset mengenai kebutuhan dari madunya. Yang ketiga, dampak dakwah yang dilakukan tersebut cukup signifikan dari si makmumnya, yang mana saat mendengar dakwah sesambi, tidak sedikit orang yang terenyuh sedih karena materi yang dibawakannya menyentuh dari spiritualitasnya, yang timbul motivasi menjadi lebih baik lagi dan rajin dalam melaksanakan ibadah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.